Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Nugraha dari Manajemen Bisnis Industri Furnitur A 2019 dengan NIM A01319009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komputer Web Design, yaitu membuat e-kurikulum vitae menggunakan CSS dan HTML. Berikut adalah CV yang telah saya buat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa CV yang saya buat ini tidak saya buat dari awal ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload sebuah template dari Risum yang disediakan oleh salah satu website yang menyediakan template resume secara gratis ya teman-teman. Jadi kita bisa mengubah dari CSS, HTML dan JS-nya. Nah, berikut adalah CV dari yang saya download, CV asli dari yang saya download ya teman-teman. Jadi sini ada foto laki-laki dengan pilihan about, experience, education, skills, interest, dan awards. Nah, jadi di about ini tampilannya akan seperti ini. Di sini ada nama, lalu ada alamat, ada juga nomor handphone, ada alamat email, ada sedikit cerita atau biodata tentang beliau. Lalu di sini juga ada beberapa icon sosial media yang akan menyambungkan kita untuk menghubungi beliau. Di sini juga ada experience sebagai pengalaman beliau. Ada education atau pendidikan yang telah ditempuh oleh beliau. Lalu ada skills atau kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Lalu ada interest atau ketertarikan beliau. Dan juga di sini ada awards dan certification, yaitu penghargaan dan sertifikat yang dimiliki oleh beliau. Nah, kita langsung kembali aja ke CV yang telah saya buat. Nah, jadi di CV ini saya mengubah HTML, yaitu mengubah dari warna font, lalu isi semua dari CV ini, juga ada dari icon dari sosial media ini, lalu link-linknya gitu ya teman-teman. Dan jadi untuk dari CSS nya sendiri saya mengubah warna-warna background ya, dan juga beberapa warna font yang diatur dari CSS. Nah, jadi yang kita lihat ini adalah sebuah beranda dari CV yang saya punya atau tentang saya. Nah, di sini ada foto saya, lalu ada nama lengkap saya, ada status saya sebagai mahasiswi manajemen bisnis industri furnitur, lalu juga ada alma mater saya saat ini yaitu Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Nah, di sini juga disediakan sedikit kilas tentang biodata saya, yaitu nama lengkap, lalu kedudukan sebagai anak kedua, tempat tanggal lahir, dan tempat tinggal saya. Nah, yang paling bawah ini juga ada beberapa icon sosial media yang bisa diklik loh teman-teman. Jadi jika kita mengklik email dan WhatsApp, kita klik ya, ini akan langsung merujuk ke kontak. Di sini disediakan dari email saya, WhatsApp saya, Instagram, nama Twitter, dan nama Facebook. Nah, sama halnya jika kita mengklik WhatsApp, dia akan langsung ke kontak saya, jadi langsung menyambung ke WhatsApp-nya. Nah, lalu di sini jika kita mengklik Instagram, Twitter, dan Facebook ini akan berbeda. Nah, mari kita coba ya teman-teman ya. Jadi kita klik Instagram, maka ini akan langsung merujuk ke Instagram yang saya miliki. Begini. Lalu jika kita klik Twitter, ini juga akan langsung merujuk ke Twitter yang saya miliki ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah jika kita mengklik Facebook, maka ini akan langsung tertuju ke Facebook yang saya miliki. Begitu ya teman-teman ya.
Nah, ini adalah sekian untuk tampilan dari beranda CV saya. Kita akan langsung lanjut ke pengalaman saya. Nah, di pengalaman ini saya menampilkan pengalaman berorganisasi saya dari SMP hingga perkuliahan saat ini. Di sini ada pengalaman saya menjadi Menteri Kementerian PSDM, staf peneliti Kementerian PSDM, seksi konsumsi dan sekretaris 2, hingga seksi bahasa Inggris. Nah, di sini juga di bawahnya ini ada penjelasannya. Di sini pengalaman organisasi di organisasi BMKM Polifreka. Lalu di sini juga ada di acara lomba band SMA Negeri 1 Semarang, dan juga ada sebagai OSIS di SMA Negeri 18 Semarang, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus juga di bawahnya ini ada tulisan nih. Di sini ada sebagai deskripsi atau cerita singkat tentang pengalaman yang saya alami di sini. Nah, di yang paling kanan ini ada waktu pengalaman itu terjadi. Seperti di menteri ini, saya kebetulan diangkat di Desember 2020 dan sampai saat ini masih menjalani sebagai Menteri Kementerian PSDM. Lalu sini juga ada sebagai staf peneliti PSDM tahun lalu ada seksi konsumsi dan sekretaris 2 di tahun 2018, lalu juga sebagai seksi bahasa Inggris di tahun 2013. Gitu ya teman-teman, sekilas tentang pengalaman berorganisasi saya. Nah, kita langsung lanjut aja ke pendidikan. Nah, di pendidikan ini saya menampilkan pendidikan dari sekolah dasar hingga perkuliahan. Di sini yang paling atas ini ada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu atau alma mater saya saat ini. Di sini juga disediakan waktu menempuh pendidikannya yaitu tahun 2019 sampai saat ini. Di sini juga disediakan prodi atau jurusan yang saya tekuni. Nah, di sini ada alamat dari kampus saya. Lalu yang selanjutnya saat saya SMA, di sini ada SMA Negeri 1 Semarang pada tahun 2016 sampai 2019 dengan jurusan MIPA atau Matematika IPA. Dan di sini juga tersedia alamat dari SMA saya. Nah, yang selanjutnya ada SMP Negeri 18 Semarang. Di sini juga disediakan alamatnya dan tanggal menempuh pendidikannya atau waktu menempuh pendidikannya. Di sini juga ada SD Islam Al Azhar 29. Di sini juga ada alamat dari SD saya. Dan di sini ada waktu menempuh saya di pendidikan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ya ke biodata selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, jadi di sini saya menampilkan penghargaan atau kejuaraan yang pernah saya raih selama 6 tahun, yaitu dari SMP kelas 1 hingga SMA kelas 3. Di sini ada beberapa ataupun sebagian kejuaraan yang pernah saya raih. Di sini ada juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kota hingga tingkat nasional dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Jadi sekedar informasi dan sedikit cerita, saya ini dari SMP hingga SMA menekuni non akademik yaitu musik atau lebih tepatnya band. Jadi saya mengikuti festival band, perlombaan BEM dari yang disediakan oleh universitas, pemerintah hingga beberapa event tertentu. Lalu saya juga sempat mengisi sebagai bintang tamu, lalu sebagai band wedding atau acara pernikahan beberapa kali, begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kontak. Jadi kontak ini juga sudah kita sempat bahas atau sentuh ya teman-teman ya. Dari tadi tentang ini, ketika kita klik icon WhatsApp dan emailnya langsung akan lari ke sini. Jadi di sini kontak saya ini ada email yaitu di elvira.nugraha@gmail.com. Lalu di WhatsApp ada 0813 2950 9813.
Lalu ada Instagram yaitu Elvira NGRH, di Twitter ada Elvira NGRH, dan yang terakhir di Facebook ada Elvira Nugraha. Nah, jadi teman-teman, tadi adalah isi dari CV yang sudah saya buat ya. Kalau misalkan kita minimize, ini akan langsung mengecil, lalu pilihannya akan pindah ke atas seperti ini teman-teman. Kita akan lihat dari sisi sublime text-nya. Mari kita buka sublime text-nya. Nah, jadi di sublime text ini adalah rumus coding yang akan kita tampilkan teman-teman. Nih ya, seperti contoh untuk title yang ada di sini, kita akan mengubahnya dari sebelah sini teman-teman. Nih, title. Gitu ya. Nah, untuk mengubah Elvira Nugraha yang ada di atas sini, kita akan mengubahnya di sebelah sini nih. Di sini. Nah, lalu untuk menambahkan pilihan-pilihan atau navigasi seperti tentang, pengalaman, pendidikan, penghargaan dan kontak seperti di atas ini atau ini, kita mengubahnya melalui ini ya teman-teman. Nih, ada tentang, pengalaman, pendidikan, penghargaan dan kontak. Nah, terus di sini kenapa nih warnanya bisa beda tulisan Elvira Nugrahanya? Jadi tulisan Elvira Nugraha ini tuh memang dibuat beda nih. Elviranya ada di sebelah sini dan kelas teks primarinya ini juga ada sendiri Nugraha, dan di settingan CSS-nya ini sudah berwarna orange gitu. Nah, untuk mahasiswa ini kita ubah di bawah sebelah sini. Lalu untuk Politeknik Industri Furniturnya kita ke sini. Ini seharusnya ke email ya teman-teman, tapi saya tidak menggunakan emailnya. Nah, lalu di sini ada sekilas sedikit tentang saya isi di paragraf kelasnya lead MB5 di sini. Lalu untuk icon-icon ini saya tambahnya itu ada di sebelah sini, social icon. Jadi sebelumnya kan kita bisa lihat ya, kalau di sebelumnya itu ada link dan juga ada aplikasi lainnya yang saat ini tidak saya gunakan. Lalu juga ada beberapa yang saya tambahkan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ngubahnya dari sini. Kita ubahnya kalau misalkan tadi kan email dan WhatsApp itu langsung ke interest, berarti kita ke kontak. Tapi kebetulan nama dari kontak itu, filenya itu interest, jadi saya tulisnya interest seperti ini. Lalu untuk Instagram saya masukkan alamat domain dari halaman utama atau profil saya, Instagram saya. Sama halnya dengan Twitter dan juga Facebook. Makanya di sini ada www-nya ya teman-teman, atau ya domainnya, alamat domainnya World Wide Web gitu. Nah, ini kita baru masuk ke berandanya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke pengalaman. Nah, pengalaman di sini ditulisnya di sini sebagai H2 atau heading 2. Lalu di sini ada tulisan kementeriannya atau judul-judul dari pengalaman itu kita tulis di H3 atau heading 3 seperti ini. Ini Kementerian PSDM. Lalu di sini juga ada staf penelitian dan peneliti Kementerian PSDM. Lalu yang lainnya. Nah, untuk BMKM Politeknik ini sendiri kita tulisnya di sini di bawahnya div class subheading. Jadi anak dari headingnya itu sendiri. Lalu di sini kita menaruh deskripsinya di sebelah sini. Lalu untuk tanggal-tanggalnya ada di sini nih, flag string. Di sini ada teks primary. Jadi di sini ada kode-kodenya ya teman-teman, yang nanti akan menyambung langsung untuk ke CSS-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu
cukup jelas. Nah, untuk pendidikan ini tidak jauh beda dari pengalaman. Jadi pendidikan di sini sama halnya untuk nama sekolah atau kampusnya ini saya tulisnya di heading 3-nya. Jadi tulisannya besar seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pengaturan sendiri itu kita aturnya lewat CSS ya teman-teman. Nah, di sini juga ada div class yaitu subheading manajemen bisnis ini. Lalu ada alamat kita bikin di paragraf di sini dan juga ada tanggal atau waktu menempuh pendidikannya di sebelah sini atau di kelas teks primer juga di sebelah sini. Dan untuk yang lainnya sama ya teman-teman. Jadi konsepnya sama, cuman kita ganti-ganti aja nama-namanya. Nah, di sini juga ada penghargaan. Yang terakhir ada penghargaan. Nah, penghargaan ini di sini kita juga pakai heading 2. Di atas sini kita pakai heading 2 penghargaan. Lalu di sini kita ada yang membedakan adalah ada tropinya di sini, ada logo tropi. Di sini kita pakai ikhlas fast food tropi text warning. Jadi di sini ada tropinya, lalu sebelahnya ada teksnya yaitu juara 1 lomba band SMA Malaya tingkat Kota Semarang. Lalu ini di break. Jadi ini pakainya LI ya teman-teman, hampir sama kayak kita bikin unordered gitu. Unordered list gitu ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal ininya sama, headnya sama, tinggal kita ganti aja isi dari tulisan yang mau kita tulis di situ. Seperti juara 2 festival musik, juara 1 lomba band musical, sini ada juga juara lagi, sini juga ada dan ada. Jadi kita tinggal kayak bisa copy paste lalu kita ubah aja tulisannya. Nah, ini ada yang paling terakhir teman-teman. Jadi di sini ada kontak atau di sini saya memberikan nama filenya itu interest. Jadi di sini sama halnya untuk kontaknya kita tulisnya pakai heading 2 sehingga bisa besar seperti ini. Lalu di sini ada fast envelope square, ini icon dari gambar ini teman-teman. Jadi kita pakai ini, ditulis di sini. Lalu di sini kita ada paragraf untuk mengisi namanya, gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada FA WhatsApp, terus juga nomor HP-nya. Di sini juga ada logo Instagram menggunakan FA Instagram. Di sini nama Instagramnya. Lalu di sini ada FA Twitter sebagai logo Twitter. Di sini namanya dan juga ada FA Facebook. F untuk logo Facebook dan di sini juga ada namanya. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu adalah cara saya untuk mengerjakan atau mengubah dari resume yang aslinya ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget jika masih kurang ataupun terlihat biasa karena saya masih belajar. Saya harap juga saya semakin lama akan semakin memahami tentang website. Teman-teman, mohon maaf jika saya ada kurang dalam penyampaian, ada kurang jelas ataupun salah dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bisa menjadi salah satu penyemangat kalian untuk belajar tentang website ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.